proses analisis fisik itu kemudian dilaporkannya SETIS. SETIS itu maksudnya adalah misalnya dia di copy dari tabel DBF yang ada di setiap hasil proses itu sampai 5 digit di belakang koma itu disajikan. Padahal yang dikerjakan itu adalah penilaian tanah dan itu adalah luas bidang-bidang tanah yang ada. Nah, ini menjadi satu yang concern saya sekali. Saya sangat concern sekali adalah bagaimana Anda itu, ya mahasiswa, itu bukan hanya robot yang copy paste dari keluaran software dan kemudian disajikan. Keluaran dari perangkat lunak itu bisa sangat rinci. Angka desimalnya bisa sangat panjang. Tapi kita yang akan memberikan judgment. Apakah mungkin kita melakukan pengukuran bidang tanah, transaksi tanah, sampai hitungan milimeter persegi? Kan tidak. Dia adalah sampai hitungan meter persegi, ya. Atau kalau kita sajikan dalam hektar ya cukup 2 digit desimal, sudah hektar, ya. Atau kalau kita menyajikan luasnya adalah 13.720, ya nulisnya adalah 13.720, ya, untuk menunjukkan dan kita bisa memudahkan orang untuk membaca bahwa itu adalah angka ribuan. Kalau angka desimal itu sebaiknya adalah 2 digit di belakang koma supaya itu tidak keliru dianggap sebagai angka ribuan. Kalau misalnya Anda menulis, nah ini ya, dengan satuan hektar 130 hektar, ya, 130,123 hektar. Nah itu nanti bisa bagi orang yang menggunakan koma sebagai tanda ribuan. Ada kan yang dengan di luar itu biasanya adalah koma sebagai tanda ribuan dan titik sebagai tanda desimal. Maka 130.000 hektar. Padahal yang kita maksudkan adalah 130 hektar, 130,123 hektar. Maka akan lebih aman kalau penyajiannya adalah 130,12, ya, untuk menghindari kesalahpahaman di sini. Ini adalah bagian dari scientific communication. Sehingga di sini harus kita melihatnya atau menyajikannya tidak semata kita melakukan copy paste hasil dari software atau ekspor dari software dan kemudian kita terima tanpa pengolahan lebih lanjut. Ini yang diperhatikan. Kemudian ketika menyajikan apa dan sebagainya, psikologi yang baik. Anda sudah belajar kartografi, sudah tahu variabel visual, yang sudah tahu jenis data ordinal, nominal, dan seterusnya. Ya nanti setiap kategori data itu disajikan dengan hal yang berbeda. Dan ini ternyata bukan hanya problem nasional ya di kita. Visualisasi yang baik. Saya kemarin menjadi reviewer salah satu jurnal internasional. Ada satu paper yang saya review tadi menyajikan tingkat kesesuaian untuk lokasi temporary shelter. Nah, yang digunakan adalah warna merah sebagai the most suitable, warna hijau sebagai daerah yang least suitable. Nah, ini terbalik. Harusnya apa? Kita menggunakan ini dan hijau itu adalah yang sesuai, dan merah yang tidak sesuai. Jadi nanti tolong diperhatikan ketika melakukan visualisasi. Nah, ini adalah CPMK.
komponen penilaiannya ada 7 capaian penilaian matematika. Learning outcome-nya, CPL ya. Pertama adalah mengidentifikasi berbagai solusi menggunakan metode analisis geospasial untuk menyelesaikan persoalan geospasial. Ada banyak persoalan geospasial yang terkait dengan ruangan, baik yang terkait dengan bumi fisik yang kita lihat di sini, lokasi rawan longsor, kemudian tempat pembuangan akhir sampah, dan itu adalah parameter-parameternya berupa fisik, sampai kepada lokasi outlet baru untuk sebuah toko yang itu parameternya sebagian adalah parameter sosial ekonomi ya. Nah, kita nanti akan mencari dengan berbagai, Anda harus bisa mengidentifikasi solusi persoalan ini didekati dengan cara yang ada. Kemudian yang kedua, memperoleh data sesuai variabel yang dibutuhkan. Variabel yang dibutuhkan apa saja? Kalau kita ingin membuat peta kesekian untuk lokasi tempat bersama, bagaimana yang sedang memiliki masalah untuk profit DIY, maka nanti variabelnya akan ada banyak sekali. Ada variabel terkait dengan kemiringan lereng, kemiringan lahan, kemudian ada terkait dengan sumber mata air, terkait dengan jarak terhadap jalan utama, jarak terhadap perkampungan, jenis tanah, permeabilitas tanah, dan sebagainya. Nah, Anda di sini harus bisa mengidentifikasi. Memang sebagian dari persoalan ini adalah persoalan parameternya itu bukan bidang kita secara langsung ya. Misalnya ketika kita berbicara parameter yang terkait dengan longsor tadi, permeabilitas itu lebih tepat ke teman-teman geologi. Tetapi kita harus tahu prinsip-prinsip dasar kenapa permeabilitasnya harus rendah, supaya air limbah dari sampah itu tidak cepat meresap ke dalam sistem air sampah. Kemudian yang berikutnya, ya, dan ini juga sudah dipelajari di mata kuliah ya dulu, termasuk tugasnya ujian akhirnya, melakukan analisis geospasial dengan berbagai metode untuk menyelesaikan merancang model diagram alur atau alur penyelesaian masalah untuk kegiatan analisis geospasial. Jadi berbagai variabel yang sudah diperoleh tadi, Anda kemudian bisa membuat model konseptual. Oke, jadi dari sekian banyak materi, dari sekian banyak layer peta yang nanti akan diberikan, maka konsepnya atau proses yang harus dilakukan apa saja. Data DEM harus diolah dengan proses apa untuk menghasilkan kemiringan lereng. Data infrastruktur jalan harus diproses dengan buffer untuk menghasilkan jarak terhadap jalan utama. Adanya peta lingkungan terbangun untuk kita mencari jarak terhadap permukiman dan seterusnya. Kemudian bagian apa yang prosesnya nanti adalah intersect dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah untuk yang merancang model diagram alur atau alur penyelesaian. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan analisis geospasial. Ketika solusi sudah kita identifikasi, variabel sudah kita atau layer peta yang dibutuhkan sudah kita dapatkan, diagram alur sudah kita buat, konseptual modelnya, maka kemudian yang berikutnya adalah kita lakukan analisis geospasial. Di persoalan itu nanti kemudian kita selesaikan. Ketika hasilnya sudah jadi, kita harus bisa mengevaluasi kualitas hasil pekerjaan analisis geospasial yang kita lakukan. Saya kemarin bertemu, ya ini ada
Ya, mungkin lagi saya nggak siap. Mudah-mudahan bisa saya temukan dengan cepat ya. Kalau nggak coba cari. Ternyata nggak ketemu yang di situ, buka yang sini aja. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Nah, di sini ketika saya mengevaluasi hasil pekerjaan ini, saya melihat ini ada luasan-luasan yang hanya beberapa puluh meter. Harusnya dia luasannya adalah pada satuan ribuan meter untuk jenis data yang ada di sini. Nah, saya cek, saya minta tim untuk mengirimkan datanya, kemudian saya cek ada kondisi-kondisi seperti ini. Nah, kondisi-kondisi seperti ini disebabkan oleh apa? Oleh ketidakakuratan atau ketidakmatch. Ya, tidak match antara dua digitasi yang berbeda untuk objek yang seharusnya sama. Seperti ini ada jalan, ini harusnya digitasinya sama. Maka kemudian di sini ada muncul sliver, ya, semacam sliver polygon seperti ini yang menunjukkan datanya tidak tepat, ya. Nah, demikian juga yang ada di sini. Maka saya menyatakan bahwa ini yang terjadi adalah kesalahan. Jadi saya melakukan quality control terhadap data tersebut untuk kemudian bisa melakukan judgement apakah data tersebut adalah data yang benar, hasilnya adalah benar, atau hasilnya perlu dicek ulang. Ya. Jadi itu adalah dengan melihat hasil. Nah, Anda nanti juga harus bisa mengevaluasi hasil pekerjaan analisis geospasial yang dilakukan. Yang berikutnya terkait dengan communication skills tadi, maka menyajikan secara visual hasil analisis geospasial dan melakukan evaluasi informasi yang disajikan. Ketika kita menyajikan informasi ke pihak lain, maka pertanyaan yang harus kita lakukan adalah apakah yang kita evaluasi ini tidak menimbulkan interpretasi ganda dan apakah pembaca itu menginterpretasi hasilnya adalah seperti yang kita maksudkan atau justru malah berbeda dibandingkan dengan yang kita arahkan tadi, ya. Itu yang perlu dilakukan. Ya, jadi kita harus bisa menyajikan secara visual, ya, hasil analisis tadi dengan baik. Kemudian mendiseminasikan dan mengkomunikasikan hasil analisis geospasial. Maka dulu tugas-tugas di SIG, ya, kalau Anda ingat, termasuk membuat poster. Membuat poster itu adalah merupakan bagian tutorialisasi dari CPMK 6 dan CPMK 7 ini. Menyajikan secara visual hasil analisis geospasial serta mendiseminasikan dan mengkomunikasikan hasil analisis geospasial. Oke, sampai pada bagian ini ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Jelas? Oke, saya ingin tanya ini ke yang paling bawah nih, Romi Fajar.
Halo Romi. Oh iya Pak. Ya, menurutmu yang paling sulit dari CPMK ini yang mana? Mungkin yang evaluasi Pak. Yang nomor berapa? 5. Mengevaluasi kualitas. Oke. Ya Pak. Kira-kira kenapa itu sulit? Karena buat evaluasi sulit. Karena belum terbiasa. Iya Pak. Oh iya. Ya ini memang harus dibiasakan gitu ya. Oke, terima kasih Roni. Kanisha Hilman. Halo? Kanisha Hilman. Nur Intan Komaladewi. Halo? Iya Kak. Yang mana? Mungkin yang CPMK 4 Kak. Melakukan analisis geospasialnya. Iya. Oke, berarti nanti sesudah praktikum harus sudah bisa semua ya. Jadi tidak ada lagi kesulitan dibandingkan CPMK ini ya. Target kita CPMK-nya 70 nanti ya. Setiap walaupun syarat minimalnya 60 ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah materi praktikumnya ya. Jadi nanti ada mini project dan sebagainya yang nanti akan disajikan. Sebelum saya bahas agak ya mungkin penjelasan tambahan, saya ingin tanya kepada Fadia Aulia. Halo Fadia. Iya Pak. Dengan melihat yang ada di sini, kira-kira yang paling mudah yang mana? Waduh. Sebenarnya dari judulnya itu agak asing ya Pak, tapi mungkin yang nomor 2. Ya mungkin yang nomor 2 sih. Oke, nomor 2 saja ya. Iya. Judulnya ini baru-baru semua ya. Iya Pak. Oke, Muhammad Farel Wardana. Gimana Farel? Iya Pak. Yang paling baru yang mana? Yang masih belum ada Pak. Kayak mungkin yang geosimulation Pak, antara minggu 12 sama 13 itu. Mungkin Itu yang masih paling agak, baru. ya masih asing banget. Masih asing banget. Oke, baik. Natasha Devi. Ya Pak. Yang mana? Yang paling asing yang mana? Ya yang 13 Pak. Agent ABM ya, Agent Based Modeling. Oke, terakhir Daniel Hisar Siahaan. Halo Daniel. Halo Pak. Ya, kamu posisi di mana sekarang? Di kosan Pak, di Sleman. Oh, kamu aslinya mana? Aslinya saya Pekanbaru Pak. Nanti milihnya gimana besok hari Rabu? Kebetulan saya tidak milih Pak. Hah? Kok tidak milih? Kemarin belum sempat pindah TPS Pak karena cuma kerja. Oh, ya. Udah lewat ya? Iya Pak. Oh ya. Oke, yang mana yang baru? Menurut saya yang minggu 14 Pak. Ini salah tulis ya, harusnya Spatial Econometric Model. SEM. Ya. Oke, baik, terima kasih ya. Kita akan lihat satu persatu sebentar. Ya. Jadi yang pertama ini adalah sebetulnya merupakan sudah menengah dan sebagian lanjut sih sebetulnya. Kalau kita lihat di sini yang pengantar ya, kita hari inilah kita diskusi masalah pengantar di sini. Kemudian yang kedua, kalau kita bekerja, sebetulnya yang kita lakukan itu kita tidak lagi berbicara atau memanfaatkan data yang dari satu model saja, tapi biasanya sudah dengan berbagai model yang ada. Maka yang kita lakukan adalah kombinasi analisis data vektor
atribut raster, dan kita bisa kemudian misalnya kita rasterize, kita masukkan ke dalam map algebra ya. Jadi kita proses di algebra atau ada juga yang menggunakan istilah ya, tergantung. Kemudian yang berikutnya nanti adalah fuzzy analisis ya, analisis samar fuzzy ya. Kalau dulu di SIG itu saya sampaikan mengenai fuzzy boundary misalnya, maka di sini nanti kita akan lanjutkan menjadi fuzzy analisis ya. Analisis fuzzy ya, ketika kita tidak berbicara dengan crisp boundary yang membership-nya adalah 0 dan 1, istilahnya termasuk di dalam kelas ataupun tidak masuk di dalam kelas, tapi kita gunakan yang disebut sebagai membership function antara 0 sampai 1. Jadi satu objek itu bisa masuk sebagai 0,7 sebagai anggota ya. Contohnya kalau saya menggunakan contoh yang sampah tadi ya, ketika kita berbicara mengenai sampah ya, kita akan menyatakan bahwa maksimal jarak dari jalan utama supaya biaya transportasi tidak terlalu mahal adalah katakanlah 3000 meter. Terus kita menemukan sebuah lahan yang faktor-faktor yang lain, kemiringan, permeabilitas, jenis tanah, dan sebagainya itu cocok. Tetapi jaraknya adalah 3100 meter. Boleh atau tidak? Kalau kita dengan boolean logik, maka hal itu dinyatakan tidak boleh. Tapi kalau kita menggunakan konsep fuzzy, yang akan dimasukkan adalah derajat keanggotaan. Sehingga 3000 itu pasti bisa, 3100 itu mungkin masih bisa, tapi yang 3500 itu jelas tidak bisa. Nah, itu nanti yang kita nanti apakah linear membership function atau yang lainnya ya, itu nanti yang akan digunakan di situ. Berikutnya adalah surface analysis. Kalau kita menggunakan DEM ya, kita nanti analisis surface-nya bisa slope, steepness ya, kemiringan lereng maupun aspek arah kemiringan. Saat ini saya sedang membimbing mahasiswa master di NEPSI yang menggunakan komunitas juga. Yang intinya adalah apa? Bagaimana melakukan perhitungan koefisien penyinaran matahari yang juga memasukkan faktor arah kemiringan. Kenapa ini penting? Ya, Anda yang bisa membayangkan di Jogja Gunung Merapi. Gunung Merapi itu arah itu kalau kita lihat dalam setahun, dia menerima penyinaran matahari lebih banyak dibandingkan dengan lereng selatan. Ya, walaupun tetap kena ya, tetapi lereng utara itu dia lebih awal, dia lebih sering, lebih lama. Karena apa? Karena dalam siklus tahunan matahari, karena kita berada di 7 derajat bintang selatan, maka matahari itu akan lebih banyak berada di utara kita. Nah, itulah salah satu manfaat dari aspek ya. Aspek itu terkait dengan ke arah mana sebuah lereng itu menghadap. Apakah 00 artinya datar, mengarah ke timur laut dan sebagainya. Kemudian di sini ada juga analisis 3D. 3D analisis itu bisa kita gunakan untuk menentukan volume ya. Nanti Anda bisa membaca skripsinya Kartika Haryokusumo
atau juga skripsinya Amalia Tiara. Dengan saya, kalau Kartika itu menghitung volume daratan dan luas permukaan Indonesia. Jadi luas permukaan itu bukan merupakan luas bidang datar, tapi kalau misalnya Gunung Merapi itu bisa didekati dengan luas kerucut. Tapi kita bekerja pada data DEM. Sedangkan kalau Amalia hitung jumlah puncak bukit yang ada di Pegunungan Seribu dari Dirijati di atasnya Parangtritis sampai ke Pacitan dengan menggunakan algoritma yang disebut sebagai TPIQ, Topographic Precision Index, dengan menggunakan filter lokal maksima dan lokal minima function. Jadi mencari sebuah nilai DEM yang dia lebih tinggi daripada nilai DEM yang ada di sekitarnya. Nah, itu didefinisikan sebagai bukit. Nah, ini adalah termasuk analisis 3D. Termasuk juga analisis 3D itu adalah visibility analysis. Analisis visibilitas, keterlihatan. Kalau di dalam kita hanya menggunakan DEM saja, analisis visibilitas ini bisa kita lihat apakah antara dua bukit itu bisa saling terlihat atau justru ada bukit lain yang menghalangi. Ini adalah visibility analysis. Kalau kemudian kita tambahkan dengan dimasukkan untuk aplikasi perkotaan 3D city model, maka analisis visibilitas nanti harus memperhitungkan adanya bangunan-bangunan yang ada. Ya, ini sama seperti kalau misalnya Anda berada di kos-kosan yang mungkin kosnya 2 lantai, Anda melihat ke satu arah, dan nanti Anda akan melihat visibilitasnya seperti apa. Anda berdiri di jendela SGLC lantai 13, di lantai 11 ya, lantai 11, dan kemudian melihat ke arah selatan, ya, melihat ke arah selatan, ada banyak bangunan di situ, dan Anda tidak bisa melihat beberapa bangunan yang terhalang oleh misalnya gedung FKKMK atau Cito. Nah, itu berarti visibilitasnya terganggu oleh adanya bangunan. Kemudian ada neighborhood operation, operasi ketetanggaan. Ada yang disebut sebagai spread function, ada juga yang disebut sebagai stick computation. Ini bisa juga digunakan untuk mencari dengan neighborhood tadi, kita bisa mencari yang disebut sebagai flow direction. Dan dengan flow direction, dengan data DEM, kita bisa nanti ada flow accumulation satu sisi, tapi kita bisa mendapatkan yang disebut sebagai drainage network, pola drainase. Jadi misalnya DEM Gunung Merapi, dengan adanya banyak bukit lembah di sana, kita akan bisa melihat drainasenya kira-kira kalau ada air di sana seperti apa. Kemudian ada yang disebut sebagai network analysis atau analisis jaringan. Ya, analisis jaringan ini sebetulnya sudah kita pakai sehari-hari ketika kita bernavigasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Seberapa cepat atau seberapa cepat kita satu titik ke titik yang lain. Itu adalah dengan model jaringan. Baik misalnya dengan algoritma Dijkstra atau yang lain, itu nanti bisa kita manfaatkan yang seperti ini. Nah, berikutnya UTS ya, jelas ada UTS. Dan UTS-nya ini pas sesudah Idul Fitri ya, jadi persis sesudah Idul Fitri nanti akan dilaksanakan UTS. Kemudian ada yang materi berikutnya adalah MCDA.
multi criteria decision analysis. Analisis multi kriteria untuk pengambilan keputusan. Kalau kita berbicara mengenai pengambilan keputusan, maka kita akan banyak faktor yang terlibat di sini, ya. Termasuk juga ya dalam bisnis, keputusan politik, keputusan yang lain-lain itu ada banyak kriteria. Jadi multi kriteria. Ini nanti yang akan dibahas adalah bagaimana memformulasikan berbagai kriteria tadi untuk proses pengambilan keputusan, ya. Jadi itu yang ada. Di situ, ya. Saya ya, kemudian berikutnya adalah analisis statistik. Ya, jadi analisis geostatistik. Ada analisis data spasio-temporal, jadi spasio-temporal analisis, ya, itu dengan lokasi dan waktu. Ya, ini juga menjadi aspek yang penting yang harus di sebuah peristiwa dia tidak berdiri sendiri, tapi ada faktor waktu yang ada di sana. Kemudian yang berikutnya adalah sebetulnya geosimulasi VA dan ABM itu pada prinsipnya sama, hanya modelnya yang berbeda. Jadi nanti ada yang disebut sebagai cellular automata yang nanti akan dipelajari langsung di sana, dan kemudian ada ABM, ada Agent Based Model atau ANN dengan Artificial Neural Network. Nah, pada prinsipnya begini, kalau kita bekerja dengan data raster dan kemudian kita memberikan sebuah parameter tadi akan berdampak kepada data raster yang ada di sekitarnya. Jadi inilah yang disebut sebagai simulasi, geosimulation. Ya, jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai urban growth modeling atau land use, maka sebuah parameter akan di sebuah piksel, pertumbuhan sebuah piksel itu akan berdampak juga pada pertumbuhan atau state atau kondisi atau perkembangan di piksel neighboring piksel yang bersebelahan. Ini adalah bagian dari hal tersebut. Dan ini dikerjakan dengan raster. Kalau dulu saya menggunakan data vektor dengan menggunakan community phase. Ada juga bimbingan S2 saya yang mengerjakan dengan urban sim. What if, ya, what if. Itu juga termasuk dari bisa kita masukkan ke geosimulasi atau MCDA. Dan yang terakhir nanti materinya adalah spatial econometric. Dan bagaimana kita bekerja tidak hanya dengan data yang untuk kepentingan fisik, ya, physical of the earth, tetapi juga ke aspek ekonomi. Dan yang terakhir adalah, ya. Nah, tentu saja penjelasan saya tadi hanya merupakan bagian awal, karena nanti detailnya akan disampaikan di materi perkuliahan.
Nah, kalau kita berbicara tentang JS, ya, kalau kita berbicara what JS question atau what question that can be answered by JS, maka kita akan melihat ada what is at certain location, where is it, where is the nearest gas station, apa yang berubah, ya, land cover change, apakah ada pola spasial di sini, ya, radial, linear maupun yang lain, dan ada what if. Kita memberikan sebuah parameter di sini. Kalau kita membuat sebuah bendungan di sini, ya, misalnya di dekat lokasi kemah kerja, Anda menuju lokasi kemah kerja kemarin, Anda melewati Sungai Tinalah. Dulu ada rencana untuk membangun Sungai Tinalah, tapi kemudian diprotes oleh masyarakat sehingga kemudian tidak jadi dibangun. Nah, dampak oleh waduk tadi. Ya. Jadi di sini kalau kemudian kita bisa memvisualisasikan di sini nanti akan dibangun waduknya, maka kemudian di daerah yang tergenang akan berapa rumah yang akan terdampak, berapa ruas jalan yang akan tergenang, berapa lahan sawah yang akan tergenang juga, dan seterusnya. Maka kita bisa dengan buat ini. Nah, ada beberapa prinsip dari spatial analisis, ya. Kalau kita lihat di sini ada proximity, what is nearby, what is inside sebuah polygon, atau what is intersect with a certain polygon. Kemudian ada statistical, ya, mungkin dulu materi analisis statistiknya juga ada yang terkait dengan ini. What do geographic patterns tells us, ya, over time, ya. Jadi ini ada yang disebut sebagai change analysis di sini, ya. Kita melakukan identifikasi, kita menentukan tren. Jadi apa yang ada di sini, kita tidak hanya menyelesaikan atau memvisualkan atau mendeskripsikan apa yang ada saat ini atau di masa lalu, tapi kemudian kita juga mencoba memodelkan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Inilah yang nanti menjadi topik pertama di bagian akhir ketika kita berbicara mengenai geosimulasi itu tadi. Ya. Kemudian spatial analysis query. Ya, kategori ada asking the right questions. Jadi sama seperti kalau Anda menggunakan AI, prompting itu menjadi penting. Bagaimana mengajari sistem untuk berpikir seperti kita berpikir, dia harus diajari satu persatu, ya. Nah, di sini adalah misalnya kita understand where, kita mencari sebuah atribut tertentu, dia ada di mana saja. Measure size, shape, and distribution. Bagaimana places are relative, ya. Space, location, and path, jalur, ya. Mendeteksi dan mengkuantifikasi, menghitung pola yang ada, dan make prediction. Once again, I would like to emphasize that the last thing is what is well, of course, not only this one, but this is the one that is really distinctive from subjects covered in GIS in the previous semester. Ya. Jadi ada beberapa objek yang berapa besar area yang terdampak dari zona banjir, di mana lokasi perumahan yang dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga lingkungan sekitar, rute perjalanan yang paling efektif untuk mencapai lokasi tertentu. Ini adalah beberapa
hal yang nanti akan terkait dengan materi. Ya. Dari workflow yang ada, dari problem-problem yang kita akan tadi, maka kita akan, ya ini sebetulnya adalah sebuah proses yang berulang atau berputar. Jadi ada questions, kita eksplorasi dan prepare data. Kalau tadi kita identifikasi modelnya, variabel apa kita tentukan, kita buat diagram alirnya, ada di sini. Kita lakukan analisisnya, kita interpretasi hasilnya, kita kalau ada satu hal yang perlu dimodifikasi, dan kemudian kita sajikan hasilnya, ya. Berarti jadi di sini ada kontrol kualitas tadi, kita diseminasikan hasilnya dan digunakan untuk mengambil keputusan. Ya. Jadi ini adalah tahapan spatial analysis workflow yang ada di kita. Ya. Kemudian ini nanti bagian dari geostatistik, ya, yang disebut sebagai zonal statistik. Ya, a statistic is calculated for each zone defined by a zone dataset based on values from another dataset. Jadi value raster. Di sini adalah menentukan zonal statistik. Ya, nanti ada beberapa model yang bisa digunakan. Ada majority, ada maximum, mean, median, minimum, minority, range, dan variety. Jadi di sini nanti adalah yang akan menghasilkan berbagai tampilan yang menarik, ya, dari kita melakukan analisis statistik di geostatistik. Kemudian ada zonal geometry. Calculate the specified geometry measures area, perimeter, thickness, atau the characteristic of ellipse for each zone in dataset. Ya. Jadi di sini ada input rasternya, output rasternya adalah seperti ini, ya. Kalau 1 dia 5, ada bisa juga menjadi 0, ya, tergantung kepada bagaimana kita menetapkan atau parameter yang ada. Jadi area, the area for each zones, perimeter, the perimeter for each zones. Perimeter untuk polygon berbeda dengan perimeter untuk raster, hitungnya. Kemudian thickness, ya, the deepest atau thickest of point within the zone from its surrounding cells. Kemudian centroid, ya, kalau centroid jelas, ya. Jadi ada dilihat di sini, ya. Jadi ini adalah beberapa model yang nanti akan. Oke, ada pertanyaan, silahkan. Saya akan menyiapkan sebuah form. Bentar ya. Kita ini kelas 3.
Baik, ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, bentar, ini chatnya ya. Muhammad Hakimi yang bisa. Baik, silahkan nanti mengisi di link yang ada ya untuk ide mini projectnya seperti apa. Ini tidak deadline-nya adalah besok pagi jam 9, jadi tidak harus diisi sekarang. Baik, saya cek lagi apakah ada pertanyaan.